Halo, selamat datang. Pernah dengar istilah makrifat? Selama berabad-abad, konsep spiritual yang satu ini sering banget disalahpahami. Banyak yang mengira ini adalah sesuatu yang tinggi dan sulit dijangkau. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bongkar semua kesalahpahaman itu dan menemukan sebuah kebenaran yang sebenarnya sangat dekat dan memberdayakan kita semua. Ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari mitos yang bilang ini cuma buat kaum elit. Terus kita akan balik logikanya bahwa ini bukan puncak, tapi justru dasar. Kita juga akan bahas soal kembali ke diri kita yang sejati dan apa sih penghalang utamanya, yaitu ego. Dan yang paling penting, gimana cara memulainya sekarang juga. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari sini ya. Mitos terbesar yang sering banget kita dengar bahwa marifat atau kedekatan dengan Tuhan itu eksklusif. Seolah-olah ini cuma jatahnya para wali, para sufi, atau para alim ulama. Pemahaman ini jujur aja sering bikin kita merasa, wah saya mah siapa tuh? Nah, ini pertanyaannya. Apa benar sih pengalaman spiritual yang dalam itu cuma buat mereka yang udah sampai? Mungkin Anda juga pernah ngerasa gitu kan? Merasa kalau level spiritualitas kayak gini tuh jauh banget di atas sana. Nggak mungkin terjangkau buat kita yang sehari-hari masih sibuk sama urusan duniawi. Betul, narasi yang beredar kan seperti itu. Katanya, ini tuh pencapaian di ujung jalan spiritual. Semacam mahkota yang cuma bisa dipakai sama orang-orang yang udah sempurna ibadahnya, sempurna hidupnya. Tapi, gimana kalau narasi ini keliru total dari akarnya? Sekarang, kita coba balik total cara pandangnya. Siap-siap ya, karena ini mengubah segalanya. Kenyataannya, makrifat itu bukan puncak yang harus susah payah kita daki. Justru, ini adalah fondasi, tempat kita seharusnya berpijak dari awal. Oke, lihat perbandingan ini deh, kiri dan kanan. Di satu sisi, ada mitos yang bilang kalau makrifat itu puncak, cuma buat orang-orang pilihan, semacam pencapaian rahasia gitu. Tapi, kebenarannya justru sebaliknya. Makrifat itu dasar, pondasi, buat semua orang tanpa kecuali. Ini bukan soal mencapai sesuatu, tapi soal pulang, kembali ke diri kita yang asli. Karena cahayanya itu udah ada di dalam. Beda banget kan? Ini benar-benar mengubah cara kita memandang spiritualitas. Nah, ini dia intinya. Ini poin yang krusial banget. Makrifat itu bukan sesuatu yang harus kita kejar di luar sana, atau kita dapatkan dari orang lain. Cahaya itu ternyata udah terpasang di dalam diri kita masing-masing sejak kita diciptakan. Jadi tugas kita bukan mendapatkannya, tapi menyadarinya. Jadi kalau ini bukan soal pencapaian, lalu ini soal apa dong? Ini adalah soal perjalanan. Kembali ke kondisi kita yang paling orisinal, kesadaran alami kita, sebelum dunia ini menumpuk begitu banyak debu di atasnya. Konsep kuncinya di sini adalah fitrah. Coba deh bayangkan seorang bayi yang baru lahir. Dia kan belum tahu teori, belum punya konsep apa-apa, tapi dia membawa sebuah rasa. Rasa bahwa dia berasal dari sesuatu yang maha luas, maha pengasih. Itulah fitrah, kesadaran murni kita akan Tuhan sebelum pikiran kita diisi macam-macam. Dan ini bukan ide baru loh. Kalau kita lihat, tokoh-tokoh besar seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, atau Maryam, mereka kan nggak ikut kelas tasawuf formal. Hati mereka terbuka, itu kuncinya. Ini bukti bahwa makrifat itu soal keterbukaan hati, bukan soal seberapa banyak ilmu yang ada di kepala kita. Perbandingan ini menjelaskannya dengan sangat baik. Pengetahuan itu sifatnya horizontal, dia nambah terus ke samping, mengisi kepala kita dengan informasi. Sementara makrifat itu vertikal, dia menembus ke dalam, membuka hati, dan memperluas cahaya kesadaran di dada. Yang satu tentang tahu tentang Tuhan, yang satunya lagi tentang sadar akan Tuhan. Beda kan? Oke, sekarang pasti muncul pertanyaan. Kalau memang makrifat itu alami dan sederhana, kenapa kok rasanya susah banget dicapai? Nah, disinilah kita bertemu dengan musuh utamanya. Dan inilah jawabannya. Ternyata yang susah itu bukan makrifatnya. Yang susah itu adalah menaklukkan ego kita sendiri. Makrifat itu sederhana, diam, hadir, pasrah. Tapi ego kita, wah, dia maunya yang sebaliknya. Dia maunya aksi, pengakuan, dan kontrol. Ego itu selalu punya agenda tersembunyi. Dia pengen merasa spesial, pengen diakui, wah, orang ini spiritual banget. Dia mengubah perjalanan spiritual yang harusnya tentang penyerahan diri, malah jadi ajang kompetisi. Lomba untuk membuktikan siapa yang paling dalam, paling hebat. Ego inilah yang jadi kabut tebal yang menutupi cahaya fitrah kita. Makanya, jalan menuju keadaan ini tuh bukan dengan membangun diri jadi lebih wah, tapi justru sebaliknya, dengan melepaskan. Ini bukan soal memenangkan piala spiritual, tapi soal menyerahkan diri kita sepenuhnya dengan lembut ke dalam genggaman Tuhan.
Nah, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kabar baiknya adalah Anda bisa memulai perjalanan ini sekarang juga. Detik ini juga, tepat dari posisi Anda saat ini. Coba buang jauh-jauh semua syarat yang mungkin ada di pikiran Anda. Anda nggak perlu jadi ulama dulu, nggak perlu mengasingkan diri ke gunung, nggak ada status khusus yang dibutuhkan. Perjalanan ini cuma butuh satu hal, kesadaran dan kejujuran hati. Itu saja. Ini dia langkah-langkah super praktis yang bisa Anda coba sekarang. Pertama, coba rasakan napas Anda masuk dan keluar. Sadari, napas ini bukan milik kita kan? Ini pembelian. Kedua, saat melihat langit, coba rasakan seolah Anda juga sedang dilihat olehnya. Ketiga, setiap kali dapat hadiah atau rezeki, sekecil apapun, rasakan itu sebagai sentuhan kasihnya. Dan terakhir, saat menghadapi masalah, cukup bisikan dalam hati, aku tidak sendirian. Gampang kan? Kita sekarang sampai di kesimpulan utamanya. Mari kita tata ulang pemahaman kita. Ma'rifat itu bukan sesuatu yang aneh, ajaib, atau luar biasa. Justru, inilah kondisi kita yang paling fundamental, paling dasar sebagai manusia. Coba renungkan kalimat ini sebentar. Selama ini kita mungkin berpikir bahwa mengenal Tuhan itu adalah sebuah pencapaian yang istimewa. Padahal kalau kita balik logikanya, yang justru tidak normal atau aneh adalah ketika kita menjalani hidup ini tanpa mengenalnya. Analogi ini indah sekali. Sama wajarnya seperti mata yang fungsinya untuk melihat dan hati yang fungsinya untuk mencintai, maka jiwa kita pun punya fungsi alamiahnya, yaitu untuk mengenal dan merasakan Tuhan. Itu adalah settingan default kita. Jadi, ini dia kesimpulan akhirnya. Makrifat itu bukan garis finish, teman-teman. Ini adalah garis start. Ini adalah fondasi, dasar, tempat kita membangun seluruh bangunan kehidupan kita yang penuh kesadaran dan kepasrahan kepadanya. Biarkan pesan ini meresap ke dalam hati Anda. Makrifat itu adalah milik Anda. Ini bukan tentang menjadi orang lain yang lebih suci. Ini tentang menjadi diri Anda yang paling sejati. Diri yang memang diciptakan untuk hidup, untuk bernafas, dan untuk bergerak di dalam cahayanya. Itulah hak lahiriah kita semua.